MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Bersama Ketua Kasih Binwas ya Pak ya, untuk saat ini adalah persiapan untuk Pilkades di wilayah Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Pak, apa saja yang tadi disampaikan materi-materi terkait panitia untuk persiapan Pilkades ini Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tahapan kami di Pilkades itu, bahwa dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 26 itu adalah pembekalan bagi calon panitia, panwas, BPD, saksi, dan salah satu dari anggota KPPS. Yang saya tekankan terutama kepada calon, jaga kesatuan persatuan, Qaulja Sabil Wahid, jangan sampai ada gap, baik tim sukses, saksi ataupun calon itu sendiri, karena ya waktunya sampai tanggal 8. Jadi jaga kondusif dan kebersamaan, dan terutama kepada semua pelaku Pilkades, panitia, BPD, panwas, itu dianggapnya oleh saya itu selebritis. Artinya kemanapun gerak-gerik, ucap langkah pasti diperhatikan oleh masyarakat gitu kan. Jadi harus hati-hati melangkah, hati-hati berbicara, dan hati-hati bergerak. Nah, tadi juga saya sempat melihat bahwa para calon kades pun datang. Apakah itu juga dikasihkan materi-materi tentang persiapan beliau dengan tim suksesnya seperti apa nih Pak? Ya tentunya. Jadi biar ada beleng, artinya tentang teknik Pilkades tentunya calon harus mengerti. Ilustrasi perhitungan ya diantisipasi jika seandainya ada suara sama udah disampaikan, itu tentunya calon kades harus hafal. Dan masalah larangan ataupun perihal yang masalah Pilkades yang sekira melanggar itu harus tahu, baik saksi ataupun tim sukses dan semua calon juga. Oke, Pak, saat ini kan kadang-kadang hal pemilihan ini kan di tingkat desa sendiri kan biasanya agak manas nih Pak ya. Misalnya ada, seandainya ada kecurangan-kecurangan ini, apa tindakan-tindakan Bapak tegasnya seperti apa nih untuk menangani kasus-kasus permasalahan? Ada pencurangan kayak kotak suara atau ada serangan fajar seperti apa? Itu bagaimana Pak? Sehingga nanti kan dari tim panitia atau tim panitia mengajukan kan Pak, mengusulkannya. Nah, itu bagaimana mekanismenya supaya sinkron semua, tidak ada permasalahan yang berkepanjangan? Itu saya makanya tegaskan, itu salah satu mungkin salah satu tugas panwas, juga kami mungkin di pihak kecamatan itu juga tugas kami, makanya kami tegaskan kepada panwas itu perhatikan Pergub Perda nomor 6 dan di pasal 17 itu ada tupoksi panwas itu. Jadi kalau ada pelanggaran tentunya yang pertama yang akan bertindak itu adalah panwas dulu. Untuk desa-desa mana saja yang ikutin Pilkades serentak ini untuk saat ini Pak? Untuk Kecamatan Cidahu, alhamdulillah ada 3 desa. Yang pertama Desa Jaya Bakti yang ini ya, dan yang kedua Desa Babakan Pari yang insya Allah besok mungkin ada pembekalannya. Yang ketiga Desa Pondok Kasotongo yang pembekalannya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26. Oke, Pak, mekanisme untuk TPS-TPS-nya nih Pak. Kalau misalnya Jaya Bakti TPS-nya berapa TPS, Pondok Kasotongo berapa TPS, Babakan Pari berapa TPS nih Pak? Ya, sesuai dengan Pergub dan Perda juga ya, bahwa 500 per TPS itu batasannya. Jadi karena ini penduduknya 9.000 lebih untuk Jaya Bakti, itu TPS-nya sampai 20 TPS. Untuk Babakan Pari itu ada 11 TPS karena jumlah penduduknya 5.200. Untuk Tonggoh itu ada 12 TPS Pak. Nah Pak, kalau pada saat malam ini pasti kan akan dijaga Linmas nih. Apakah nanti Bapak akan turun ikut serta mengawasi setiap TPS berkeliling dengan pihak kepolisian dan TNI Pak? Tentunya saya nanti tugas saya mungkin dari sekarang saya konsentrasi ke Pilkades. Biar Pilkades ini terutama wabil khusus di Kecamatan Cidahu ini sukses gitu ya. Pada malaman haknya mungkin tanggal 7, dari mulai tanggal 7 saya akan nginep mungkin di lokasi ini di Cidahu ini 2 malam Pak. Insya Allah nanti saya pas H-1 saya akan keliling monitoring TPS, apakah TPS itu sudah dibuat dengan sempurna sesuai dengan aturan atau tidak. Malamnya juga saya akan monitoring ya kesiapannya dan menjaga kartu suaranya, dan hari berikutnya juga malam sampai perhitungannya. Saya sampai tuntas mungkin akan berada di lingkungan Pilkades ini Pak. Wah, luar biasa nih Pak.
Begitu kan 7 hari berturut-turut Bapak meninggalkan rumah. Bagaimana nih tanggapan istri kalau seperti ini nih Pak? Oh iya, jauh-jauh sebelumnya, alhamdulillah keluarga sangat memahami dengan tupoksi saya, karena mungkin posisi saya ini karena Binwas, dan sekarang ada Pilkades di Kecamatan Cidahu ini, otomatis alhamdulillah istri saya sangat memahami dan jadwal-jadwalnya juga sudah sangat memahami. Yang penting mungkin kalau keluarga tetap jaga kesehatan, itu aja mungkin, dan selalu mengedepankan pekerjaan dan keluarga itu sama-sama. Pak, ada masukan nggak? Ini yang terakhir, ada masukan untuk para calon dan tim sukses seperti apa nih harapannya Bapak untuk Pilkades ini? Ya, sesuai dengan beberapa kali saya katakan bahwa 4 calon itu seharusnya kala jasadil wahid, bangun silaturahim, bangun tawasobil haq, tawasobil shob, bangun rat, karena cuma sampai tanggal 8. Jangan sampai ada perselisihan baik calon ataupun tim sukses ataupun saksi, para saksi ini. Jadi pengen saya itu kerja bareng, duduk bareng. Kalau ada yang menang, dukung yang menang. Kalau dianya kalah, harus legowo dengan kekalahannya. Karena itu mungkin belum takdir dari Allah SWT. Oke, terima kasih. Ini salah satu dari Kasibinmas dengan Pak Sohib. Beliau menjelaskan dengan materi-materi yang betul-betul sangat saya bilang ini sangat betul-betul membangun dan mengkritik kepada para calon juga ya Pak ya. Semoga Pilkades wilayah Kecamatan Cidahu, khususnya Kabupaten Sukabumi, semoga berjalan sukses tanpa ada Amin. masalah. Pak, sekian dan terima kasih Pak. Ya, sama-sama Kang.